Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma khususan ila ruhi Ustadzul Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali wa alihi wa zulihi wa furu'ihi muntasibina ilayhi ajma'in, thumma khususan ila ruhi al-Muqaddam al-Thani Syekh Abdul Rahman as-Sakhawi, thumma khususan ila ruhi الإمام المهدي أحمد بن عيسى بن جرير وعبيد الله بن عبيد الله بن جرير وبصري وعلوي وجميع سادتنا العلوي، ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، إلى جميع أبنائه الكرام، ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، والحبيب جعفر بن محمد بن زين الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، والحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي، ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وإلى روح شيخه السيد أحمد زين الأهلان، ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ محمد الرفاعي، والشيخ محمد البوصيري، ثم خصوصا إلى روح السيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني، والسيد عباس بن علوي بن عباس الملك الحسني، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف الحبيب، السيدي الحبيب أبو بكر العادني بن علي المشهور، ثم خصوصا إلى روح شيخ البلدة الشيخ محمد رشاد البنجري، والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحاج إسماعيل البنجري، ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا شيخ محمد زين بن عبد الغني، وأبوي الحبيب حسن بن أحمد باهرون، وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون، وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا، أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويدخل نيتنا في نيتهم وينشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وعلى ما نوى به سلف ونسلف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد كتابه. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به بعلومه في الدارين آمين، إلى قوله ولا تدمر شرا ولا تستبطن غلا وغشا لأحد من المؤمنين، فإن من كانت هذه صفته وظهرت طويته وصفى باطنه عن الغل والغش والحقد عن المسلمين يكون أعبد أهل الأرض ويكون نومه عبادة. بهذا جاءت الأخبار عن سيد المختار. Melanjutkan dari pembahasan wasiat daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara wasiat beliau, ujar beliau adalah la tudmir, jangan ketujuh menyembunyikan yang namanya keburukan. Jadi ujar beliau jangan menyembunyikan yang namanya keburukan. Wala tastabtin ghillan wa ghishan, dan tidak juga menyimpan yang namanya permusuhan, dan juga tidak menyimpan yang namanya permusuhan. Wa ghishan,
dan iri dengki kepada salah satu pun dari orang-orang yang beriman. Jadi ujar beliau, jangan sampai tersimpan di dalam hati kita ini ketujuh menyimpan yang namanya rasa permusuhan. Karena biasanya memang ada orang itu tuh memangnya kada sampai terucap, kada juga sampai tegawi, cuman kadang-kadang hatinya tuh tuhuk menyimpan, ditahan-tahan juga nih. Kalau seandainya ada tuh masanya kelapasan atau bandel, artinya tuhuk menyimpan nih. Di dalam hatinya itu disimpan yang namanya keburukan. Nah ujar beliau, jangan ketujuh menyembunyikan yang namanya keburukan. Entah atau penyakit misalnya yang kayak iri kan. Makanya kan kalau seandainya iri itu ada sudah benihnya di dalam hati, langsung diobati. Apa obatnya? Salah satu obatnya kan, obat iri itu adalah mendoakan orang yang kena karunia. Misalnya kita melihat misalnya ada orang dapat mobil, lalu kemudian hati kita ini merasa sakit, padahal kita kada juga mendoakannya buruk, kada juga berusaha supaya nikmatnya itu hilang. Tapi biasanya orang tuh ada benih-benihnya iri, ada benih-benih yang namanya dengki. Apa? Hatinya sakit melihat karunia orang lain, maka buru-buru langsung disembuhkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa mudah-mudahan si fulan itu dapat 2 kali lipat. Misalnya dapat 1 mobil, berdoa lagi mudah-mudahan dapat 2 mobil. Nah itu. Nah jadi kadang-kadang manusia itu memang ada yang namanya timbul secerca atau benih-benih yang namanya keburukan dari. Nah, ujar beliau, jangan pernah menyembunyikan yang namanya keburukan. Wajar kalau seandainya di dalam hati itu ada menahan, kadang-kadang menahan amarah, kadang-kadang yang namanya menahan iri, kadang-kadang orang tuh menahan apa namanya nih rasa tersinggung di dalam hati. Nah ujar beliau, kayak itu tuh jangan disimpan. Sekalipun kalau seandainya orang tuh simpan di dalam hati, ya kan ada masalah juga. Artinya kada dapat dosa selama masih tersimpan di dalam hati. Orang tuh kalau seandainya di dalam hatinya ada yang namanya penyakit yang namanya iri, kalau seandainya kada tak keluarkan dari muntung, entah mendoakan yang kada-kada kan, atau misalnya berusaha supaya nikmat itu hilang dari si fulan, kalau seandainya tuh kada tak keluar, artinya cuma di dalam hatinya, maka orang tadi kada akan mendapatkan di hisab, kada akan dihitung dengan satu keburukan. Karena ujar Nabi juga bahwa si umat Nabi itu ketika ini masih di dalam hatinya kada dianggap. Berbeda dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik, kalau seandainya masih ada di dalam hati, sudah dianggap mendapatkan satu kebaikan. Dan ketikanya menggaui kebaikan tersebut, makanya akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Angka itu. Nah tapi kalau seandainya yang namanya keburukan itu masih di dalam hati, maka ujar ulama juga bahwasanya kada mendapatkan dosa dengan itu. Cuman sebagaimana ulun pernah sampaikan juga, setiap perbuatan apa yang kan memulai ridho Allah tuh pasti meninggalkan bekas. Sekalipunnya kadang mendapatkan dosa, pasti akan berbekas di dalam hatinya. Makanya kan orang yang ketujuh menyembunyikan hal-hal yang buruk di dalam hatinya, pasti hatinya tuh akan yang namanya mati itu mulai mati, pasti akan mati rasa lo nyata. Kenapa ya? Karena mau kada mau manusia itu memiliki hati yang bersih awalnya. Fitrah manusia itu memiliki hati yang bersih. Yang mana ujar Nabi juga di dalam satu hadis, ujar Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Ujar Nabi, takutlah kalian dengan firasat orang yang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzur binurillah. Nah, sungguhnya mereka atau orang-orang yang beriman tadi melihat kepada orang lain dengan firasatnya, tapi mereka tuh melihat dengan cahaya Tuhan. Kan kita melihat di antara orang muslim tuh yang mereka tuh cuman berfirasat aja. Pindah kada nyaman aja. Akhirnya kada jadi belok. Rupanya ketika hendak tulak bisa jadi rombongannya berangkat atau kecelakaan. Ada nangka itu. Dan kita melihat itu salah satu contohnya di dalam kitab Tarikh Dimashqi. Dijelaskan bahwa ketika itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu ketika berkumpul dengan beberapa para sahabat ketika ayyamu khilafatih, ketika Sayyidina Utsman yang memimpin. Jadi ketika itu berkumpul dengan beberapa orang. Lalu ujar Sayyidina Utsman, aku mencium ada orang yang hanya melakukan berzinahan. Ujar Sayyidina Utsman, aku ini merasa ada di antara kita ini ada orang yang hanya melakukan zina aja. Lalu kemudian salah satu sahabat ini bingung, siapa orangnya? Oh rupanya memang bujur ada orang yang hanya melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian ada salah satu sahabat bertanya, wahai Sayyidina Utsman, kira-kira buat pian ini mengetahui orang tuh berzina tuh, artinya pian ini sadar dengan orang tuh melakukan zina tuh dari mana? Apakah ini dari suatu ilmu? Artinya ada diajari Nabi tentang satu ilmu mengetahui orang tuh berzina. Ujar Sayyidina Utsman enggak ada. Ujar Sayyidina Utsman itu adalah firasat orang yang beriman. Ujar Sayyidina Utsman. Nah, artinya orang yang bujur-bujur hatinya itu bersih, firasatnya kuat kan. Orang tuh misalnya dia bertemu dengan orang-orang saleh,
Orang-orang soleh itu misalnya pian hati lah, kadang-kadang si itu sifat ada bersikap dengan orang tuh dingin, ada kadang-kadang bersikap dengan orang tuh ramah luar biasa. Kenapa? Karena mereka ini melihat orang lain itu dengan firasat. Nah itu kalau seandainya hatinya bersih. Nah salah satu syaratnya adalah kada ketujuh menyimpan yang namanya keburukan. Makanya wajar Nabi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian dengan firasat orang yang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Tuhan. Makanya kan ujar Nabi juga di dalam hadis yang lain, ujar Nabi inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nas bitawassum. Ujar Nabi sesungguhnya Allah tuh memiliki beberapa golongan hamba yang mereka tuh mengenal manusia tuh melalui dengan cara mencium. Aja. Karena kayak itu memang, karena pilihan di dunia itu kayak itu. Kalau seandainya orang untuk kada berbuat baik, pastinya akan disibukkan dengan hal yang buruk. Makanya kan salah satu perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ujar beliau an-nafsu illam tushghilhu bit-tha'ah syaghalat bil ma'siyah. Keadaan diri nih, kalau seandainya diri nih kada disibukkan dengan kebaikan, kalau seandainya kada disibukkan dengan perbuatan taat, pasti kita ini sibuk dengan perbuatan buruk. Kayak itu sudah pilihannya. Kayak itu juga kalau seandainya kita mencintai orang soleh. Kalau seandainya kita nih hati ini kada mencintai orang soleh, pasti kita ini dibuat oleh Allah tuh sibuk mencintai orang-orang yang salah. Nah, itu. Karena pilihannya antara dua, kada mau bapak. Jadi pilihan ketiga tuh ada. Kayak itu juga hati itu. Kalau seandainya hati itu ketujuh menyimpan perbuatan atau hati apa hal-hal yang buruk, maka nggak ada urusannya, karena hatinya itu bakal buta tuh, akan keras hatinya. Kenapa? Karena ketujuh disimpan dengan hal-hal yang buruk. Kalau seandainya hati itu disimpan dengan hal-hal yang buruk, maka hal-hal baik itu kadang akan menyimpan, kadang akan menjadi tempat yang sama. Orang tuh kadang mungkin menggabung satu hal yang buruk dengan satu hal yang baik, itu kadang mungkin. Kalau seandainya hati itu sudah terlebih dahulu disimpan dengan hal yang buruk, maka hal yang baik itu kadang mungkin akan tergabung di situ. Makanya kan ulama itu selalu berhati-hati dalam permasalahan hati mereka. Bahkan Nabi Muhammad itu dalam satu hadis, ujar Nabi apa? La tuballighuni an ahadin min ashabi, ujar Nabi. Ketika Nabi keluar dari rumah, ujar Nabi kepada beberapa sahabat, ujar Nabi, jangan kalian ceritakan satupun dari sahabat-sahabatku yang lain. Artinya kan ketika kita mengetahui sahabat itu kan manusia juga. Sahabat itu manusia, cuman mereka hidup bersama Rasulullah. Itu menjadi kelebihan utama para sahabat. Cuman di sisi yang lain kita tahu hakikat sahabat itu manusia juga. Kada sampai derajat Nabi yang lalu kemudian maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Karena kayak itu sahabat itu wajar ketika kita mengetahui ada di antara sahabat itu yang bertikai, itu wajar. Sahabat aja bertikai, apalagi kita kan. Lalu ketika itu kita menyadari bahwa sahabat pun memang ada beberapa kali terjadi gesekan antara sahabat yang lain, pertikaian. Tapi syukurnya mereka ketika terjadi pertikaian itu mereka memiliki penengah. Siapa penengah mereka? Ya Rasulullah. Nah jadi ketika itu Nabi itu ketujuh sering mendengar aduan para sahabat tentang sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika itu satu kali Nabi pernah berkata, ujar Nabi, la tuballighuni an ahadin ashabi. Ujar Nabi, jangan kalian sampaikan kepadaku satupun tentang sahabatku, ujar Nabi. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja min baiti wa ana salimu sadr, ujar Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku ingin keluar dari rumahku dalam keadaan hatiku ini selamat, ujar Nabi. Nah Nabi itu kada ketujuh mendengar hal-hal yang buruk daripada sahabat-sahabat beliau. Kenapa? Karena biasanya orang tuh kalau seandainya mendengar kabar yang buruk, kita nih misalnya bekawan lawan orang, misalnya bekawan lawan si fulan misalnya, lalu kemudian mendengar dari orang lain bahwa si fulan menggauli seperti ini. Sekalipun hati kita nih kada percaya, tapi pasti sikap kita nih berbeda kepada si fulan. Kenapa? Karena bebekas, ucapan orang tuh bebekas sekalipun kita kada percaya. Makanya Nabi itu kada ketujuh mendengar satu apapun cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa? Karena Nabi hendak bertemu dengan mereka dalam keadaan hati itu selamat. Nah itu Nabi itu sekelas Nabi itu berhati-hati supaya jangan sampai tersimpan yang namanya keburukan di dalam hati itu. Apalagi kalau seandainya kita itu Nabi itu berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam hati. Nah itu adalah sifat orang-orang soleh itu nang kayak itu kan. Jadi mereka tuh bahkan di dalam hati pun ditata luar biasa. Kadang cuma perbuatan aja, perbuatan taat, tapi di dalam hati pun disimpan dengan hal-hal yang baik aja.
bujur-bujur kada bersisa dari perbuatan-perbuatan yang buruk kecuali mereka hapus gitu. Makanya pian akan temukan kada ada sejarahnya orang-orang soleh itu tersinggung tuh ada. Pian cari di mana ada orang soleh itu misalnya disambati lalu kemudian sarik itu ada. Bahkan Sayyidina Umar itu di dalam satu kisah, Sayyidina Umar itu kan adalah ketika itu bahkan sudah menjadi khalifah. Artinya nih pemimpin teratas nih. Ketika berjalan, Sayyidina Umar itu kemudian dipanggil oleh orang. Lalu mengatakan, ya himar. Bahasa itu tuh keledai ya. Orang Arab tuh kalau disebut himar tuh artinya tuh sudah banget daripada kalimat-kalimat yang lain. Karena himar ini kan menandakan hewan yang bodoh. Nah kayak itu. Jadi ketika itu Sayyidina Umar itu dipanggil dengan ya himar. Apa ya jawaban Sayyidina Umar? Apakah Sayyidina Umar itu sarik? Kada. Padahal kalau seandainya Sayyidina Umar itu sarik, siapa nang wani? Kan beberapa kali kita mendengar ketika Nabi itu ketika di dalam permasalahan Nabi itu ketika di perang di perjanjian Hudaybiyah, ketika ada orang yang mengganggu Nabi, berapa kali kita mendengar Sayyidina Umar itu meminta Rasulullah untuk dipenggal kepala orang itu. Jadi Sayyidina Umar itu di awal-awal itu sedikit-sedikit itu rasa hendak memenggal kepala orang ya lagi. Karenanya Sayyidina Umar ini kada kau melihat Rasulullah itu disakiti. Kada kau melihat Rasulullah itu disakiti langsung hendak memenggal kepala orang ya lagi. Kan kita sering melihat tuh, ya Rasulullah lian ada lian aku atau unuka hajar orang Sayyidina Umar. Ya Rasulullah biarkan ulun memotong tuh lehernya ya. Itu Sayyidina Umar tuh. Ketika beliau menjadi khalifah, ada orang namanya Batu Yahimah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Umar, bal ana Umar. Aku lain himar aja Sayyidina Umar, aku ni Umar. Itu jawabannya. Jadi ketika itu ada orang yang diantara beliau bertanya, wahai khalifah, kenapa pian cuman jawaban tentang itu? Kenapa jawaban pian itu? Ujar Sayyidina Umar, orang tadi itu mungkin kada kenal lawan aku. Coba nang itu tuh. Orang tuh mungkin kada kenal dengan aku. Akhirnya aku jelaskan siapa aku. Ana Umar. Bal ana Umar, akan tetapi aku Umar, bukan himar. Nang itu tuh kadang mudah tersinggung orang-orang tuh. Orang-orang soleh itu kadang mudah tersinggung. Kenapa? Karena hatinya bujur-bujur kadang menyimpan yang namanya keburukan tadi. Secercah kebencian pun kada tersisa dalam hati itu. Makanya kan ada di dalam hadis itu ketika itu ada salah satu sahabat yang ujar Nabi ketika Nabi berkumpul dengan beberapa para sahabat, lalu ujar Nabi, perhatikan ujar Nabi akan masuk dari pintu tersebut seseorang yang ini tuh adalah orang termasuk ahli jannah, daripada penduduk surga. Artinya orang ini termasuk orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dijamin masuk surga ujar Nabi. Kemudian setelah itu masuklah orang tadi, sahabat tadi. Keesokan harinya ketika Nabi berkumpul pulang dengan beberapa para sahabat, lalu ujar Nabi berpandir pulang, perhatikan dari pintu tersebut akan masuk orang daripada min ahli jannah, orang yang pasti masuk ke dalam surga ujar Nabi. Kemudian masuk orang yang sama pulang. Keesokan harinya, hari ketiga, ujar Nabi berpandir kepada para sahabat yang duduk bersama Nabi dengan ucapan yang sama, ujar Nabi akan masuk dari pintu tersebut orang yang pasti masuk ke dalam surga. Rupanya orang yang masuk itu tujuan. Ketika itu salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr penasaran. Karena sampai 3 kali ini Nabi memberikan kabar gembira kepada orang tadi masuk ke dalam surga. Maka penasaranlah Abdullah ibn Amr, apa gerang amalannya nih? Sekira kau dicontek-contek. Karena para sahabat itu kan kadang kau melihat satu kebaikan pasti hendak menyasahi aja. Kan kita melihatkan ada beberapa riwayat, salah satunya adalah ketika salah satu sahabat yang mereka tuh mungkin kelihatan finansialnya kurang. Artinya mereka ini bukan termasuk kalangan-kalangan orang yang sugih. Jadi ketika itu sahabat-sahabat yang mereka tuh kadang memiliki harta yang lebih berpandir ke Rasulullah. Ujar mereka, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang yang sugih itu mereka untung membawa pahala yang banyak. Artinya orang sahabat yang sugih ini kau nyumbang. Duit mereka lebih, bisa menyumbang untuk jihad, untuk pembangunan masjid, untuk kaum muslimin dan sebagainya. Tapi kami ini Rasulullah kadang memiliki harta untuk disumbang. Apa yang bisa supaya kami dapat pahala yang sama sebagaimana mereka? Ujar Nabi, jangan pernah tinggalkan kalimat zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ujar Nabi Muhammad, jangan pernah ditinggalkan itu. Lalu ketika mendengar itu, sahabat-sahabat yang mereka tuh memiliki kekurangan harta itu ya akhirnya semangat. Habis sembahyang bebannya duduk berzikir untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah yang tadi Allahu akbar tadi sebanyak 33 kali tadi. Lalu ketika itu mendengarlah sahabat-sahabat yang sugih,
ada satu amalan yang diajarkan Rasulullah, maka langsunglah sahabat-sahabat yang sugi itu habis sembahyang 4 juz beruduk, 4 juz sekalinya berzikir. Maka ketika itu sahabat yang mereka tuh bukan termasuk kalangan orang sugi tadi, maka mereka tuh melihat bahwasanya kaget mereka melihat rupanya sahabat yang sugi 4 juz beruduk. Maka merasa seperti itu, maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah ini kami ini sudah duit nih, kada ada bahasanya menyumbang kada bisa, upaya kami ini berzikir ini supaya bisa menyelesaikan pahala orang sugih tadi, kawan sahabat yang sugih. Cuman rupanya sahabat yang sugih itu rupanya 4 juz berzikir Rasulullah. Apalagi amalan supaya kami ini bisa mengalahkan pahala ubahnya. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah semata-mata karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Nah sahabat tuh ketujuh bakal kejaran yang namanya pahala tadi. Kadang saya salah satunya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar tuh ketika di perang Badar atau di dalam satu perang belum ingat, ketika itu Sayyidina Abu Bakar tuh bahkan menyumbang semua hartanya. Lalu ketika itu Nabi bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk untuk anak dan istrimu? Ujar Nabi, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Itu habis harta itu disumbangkan. Melihat Sayyidina Abu Bakar yang menyumbang begitu banyaknya, maka Sayyidina Utsman itu kada tinggal diam. Langsung Sayyidina Utsman pun hendak menyumbang semua hartanya. Tapi lalu kemudian Nabi menahan. Ujaran Nabi Muhammad, biarkan 1/4 hartamu kamu tinggalkan. Jadi sisanya hanya disumbangkan. Sayyidina Utsman itu kenapa? Karena melihat Sayyidina Abu Bakar itu menyumbang sebegitu banyaknya. Nah sahabat tuh ketujuh bakal kejaran pahala. Mungkin kita ini kadang-kadang membandingkan tuh orang, puji si fulan tuh santai-santai aja. Ya aku santai-santai juga ya. Bandingannya nang kayak itu. Sahabat itu kalau seandainya melihat sahabat yang lain lebih rajin lagi, ya tasabaquna fil khairat, bakal kejaran dalam perbuatan baik. Nah jadi ketika itu memberi cerita tadi, ketika Nabi menyampaikan ada laki-laki yang masuk nih daripada golongan ahli surga, maka Abdullah bin Amr ini penasaran, hendak mencari apa yang ini amalakan nih, sekira hendak menggawi juga. Maka akhirnya adalah terpikir Abdullah bin Amr untuk berupaya untuk menginap di rumah si fulan tadi. Ada satu sahabat yang dijanjikan Nabi itu masuk surga. Maka Abdullah bin Amr pun beristilah hendak mendatangi. Ketika hendak menginap di rumah si fulan, maka didatangilah oleh Abdullah bin Amr. Ketika didatangi, ujar Abdullah bin Amr, wahai fulan, ketahuilah aku ini memiliki masalah dengan kuitanku, dengan abahku. Ujar Abdullah bin Amr, aku ini berselisih dengan abahku, dan aku kada mau balik ke rumah. Bisa lah aku menginap di rumah kamu. Ujar sahabat tadi, ya silahkan menginaplah dari Abdullah bin Amr di rumah si sahabat tadi. Lalu ketika menginap, selama kurang lebih 3 hari 3 malam menginap di rumah si fulan dari sahabat tadi, rupanya Abdullah bin Amr kadang melihat satu amalan yang lebih yang dikerjakan oleh si laki-laki tadi, sahabat tadi. Dilihat rupanya Abdullah bin Amr ini melihat laki-laki tadi cuman beribadah yang kayak biasa saja, mengerjakan sembahyang wajib, mengerjakan sembahyang sunnah pun kada terlalu banyak, lalu kemudian kada juga puasa. Lalu ketika itu Abdullah bin Amr ini melihat-lihat, kada jual, lalu kemudian memiliki amalan satu zikir yang banyak, kada juga, cuma nang biasanya. Lalu ketika itu 3 hari bersama orang tadi, lalu kemudian sampai pada akhirnya Abdullah bin Amr ini akhirnya menyerah. Kada melihat satu amalan apapun yang menjadi istimewa nih. Kenapa orangnya yang istimewa nih? Sampai 3 kali Nabi menjanjikan masuk ke dalam surga. Rupanya amalannya sama aja, sembahyang wajib iya juga, sembahyang sunnah lah seadanya aja juga. Puasa pun kada juga, berzikir nang banyak pun kada juga. Akhirnya ketika ada 3 hari, akhirnya kada mendapatkan hasil. Dalam keadaan kecewa, akhirnya Abdullah bin Amr coba bertanya kepada orang tadi, wahai fulan, ketahuilah sesungguhnya aku ini kada bujur-bujur pang memiliki masalah dengan kuitanku. Artinya aku ini cuma sekedar alasan supaya bisa menginap di wadah hikam. Ujar orang tadi, kenapa alasannya? Ujar Abdullah bin Amr, tujuannya karena aku penasaran. Nabi itu pernah menyambat bahwa si ikam ini termasuk ahli surga. 3 kali Nabi menyambat. Maka ketika itu ujar Abdullah bin Amr, aku penasaran amalan apa yang menyebabkan ikam bisa sampai ke derajat seperti itu. Maka ujar Abdullah bin Amr, coba pang pikir-pikir, adalah amalan yang ikam gawi yang bisa menyebabkan itu menjadi alasan ikam disambat oleh Nabi. Ujar sahabat tadi bingung juga, pikir-pikir rupanya kada juga amalan yang bisa dijanjikan tadi. Kada ada amalan yang bisa menjadikan sebab akhirnya yang namanya itu disebut oleh Nabi. Kada ada juga. Akhirnya Abdullah bin Amr dalam keadaan kecewa hendak mudik. Akhirnya buliklah Abdullah bin Amr kembali. Ketika di tengah perjalanan, rupanya sahabat tadi mengejar Abdullah bin Amr. Ujar sahabat tadi, wahai Abdullah, ketahuilah mungkin ada
satu amalan yang bisa jadi itulah sebab aku disebut nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, langsung semangat Abdullah bin Amr. Apa itu? Apa ujar orang tadi? Di sini rasanya ada. Nah, di sini ujar orang tadi, ma huwa illa ma ra'aitu ghaira anni la ajidu wala ahadin minal muslimina fi nafsi dishan wala hasadin ala khairin atahu iyyah. Ujar orang tadi, wahai Abdullah, ketahuilah tidak ada pun satu hari kecuali setiap hari itu aku tidak pernah satu hari itu menyimpan yang namanya rasa dengki, rasa iri, rasa benci kepada siapapun dari kalangan orang-orang muslim. Itu aja amalannya. Artinya di dalam satu hari itu aku selamatkan, di dalam satu hari itu jangan sampai satu hari itu aku menyimpan rasa kebencian kepada orang muslim. Itu aja. Akhirnya sampai diberikan kabar gembira sampai 3 kali oleh Nabi dengan ia akan masuk ke dalam surga. Nangka itu. Makanya kan salah satu pesan Al-Habib Alwi bin Syihab, Ainu Tarim, mata hatinya kuota tarim. Al-Habib Alwi bin Syihab, beliau berpesan, ujar beliau, banyak di antara kalangan orang-orang soleh itu mereka tuh masuk surga dan mendapatkan kedudukan yang tinggi bukan karena sebab sembahyang yang banyak. Ada banyak orang-orang kalangan orang-orang soleh itu kada dikenal orang yang sembahyang 1000 rakaat, kada juga sembahyang wajib, sembahyang sunnah seadanya, berpuasa pun seadanya, nang sunnah-sunnah. Ya, kemudian apa yang menyebabkan mereka masuk dalam kedudukan orang yang derajatnya tinggi? Kenapa? Karena ujar Al-Habib Alwi bin Syihab, mereka memiliki yang namanya sakhawatus sudur, hati nang selamat. Banyak di antara orang-orang saleh itu mereka kan dikenal orang yang banyak ibadah, ada juga ibadah yang kayak kita juga mungkin bisa jadi kelihatannya mungkin ada sebagian kita yang lebih banyak ibadahnya, cuman di sisi yang lain mereka tuh kada pernah menyisakan di dalam hati mereka tuh kebencian kepada seorang pun dari kalangan orang yang beriman. Nah itu makanya kan di dalam Tanbihul Muqtarrin dijelaskan bahwasanya yang menyebutkan satu asar bahwasanya dikatakan inna badala ummati, bahwasanya badal abdal, sesungguhnya wali abdal dari kalangan umatku, bahwasanya mereka tuh sampai ke derajat itu karena sebab apa? Sakhawatus sudur, bersihnya hati. Nah di sini Habib Ali bin Hasan Al-Attas berwasiat kepada kita jangan sampai menyembunyikan yang namanya keburukan. Walatas tabtin, dan juga tidak menyimpan yang namanya permusuhan, dan pula iri dan itu jangan sampai disimpan di dalam hati. Sekalipun kalau seandainya orang tuh masih menyimpan di dalam hatinya, masih aja panas hatinya, tapi kada sampainya menahan, untungnya kada nyambat gawian supaya kada tegawi, masih di dalam hatinya ditahan, maka orang tuh memang kada dapat dosa, sama sekali kada dapat dosa, cuman permasalahannya itu berbekas di dalam hati, angka itu. Li ahadin minal muslimin, kepada satu orang pun dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Fa inna man kanat hadhihi sifatuh, karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat seperti ini artinya terhindar daripada yang namanya benci atau iri kepada salah satu orang muslim atau orang yang beriman. Kalau seandainya seperti itu sifatnya apa? Wa tahhurat tawiyatu, dan bersih hatinya, wa safa batinuh, dan bersih pula bagian batinnya, anil gilli, daripada yang namanya permusuhan, wal ghishi, yang namanya iri, wal hikdi, dan dengki, anil muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, yakunu, maka itu menyebabkan dirinya akan menjadi a'bada ahlil ard, termasuk hamba-hamba yang paling terbaik di atas muka bumi. Jadi orang tuh sekalipun yang kada banyak ibadah tapi hatinya selamat, ujar Habib Ali bin Hasan Al-Attas, bahwasanya dengan sebab itu kalau seandainya memiliki hati yang selamat aja, makanya yakunu a'bada ahlil ard, orang yang paling ahli ibadah di atas muka bumi. Jadinya digolongkan sebagai orang yang paling rancak atau paling banyak beribadah di atas muka bumi. Dengan sebab apa? Dengan sebab kada ada menyembunyikan yang namanya rasa permusuhan atau rasa iri dengki kepada orang lain. Wa yakunu naumuhu ibadah, dan bahkan bisa jadi tidurnya pun menjadi ibadah. Jadi kalau seandainya ini misalnya ada misalnya timbul dalam hatinya permusuhan, langsung jauhkan hati itu. Jangan sampai ada yang namanya tergeletek memusuhi atau muar dengan orang lain. Maka ujar Habib Ali bin Hasan, itu bisa jadi menyebabkan kalau seandainya berhasil menyelamatkan hatinya dari memusuhi orang lain, maka gurihnya pun jadi ibadah. Bihadza, dengan inilah ja'atil akhbar, datang hadis-hadis daripada As-Sayyidil Mukhtar, daripada Nabi kita Muhammad. Nah, salah satunya ujar Nabi juga di sini. Ujar Nabi di dalam satu hadis,
Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah dengan apa-apa yang Allah haramkan, niscaya kamu akan termasuk dari kalangan orang yang paling beribadah di antara manusia. Nah, bahkan di sini dalam hadis yang lain juga Nabi Naumul alim ibadah, tidur orang yang berilmu itu adalah ibadah, wa sumtuhu tasbih, dan diamnya adalah tasbih, wa amaluhu mudha'af, dan amalnya akan dilipat gandakan, wa du'auhu mustajab, dan doanya pasti dikabulkan. Rawahul Baihaqi. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang guring tapi guringnya tetap menjadi ibadah. Kenapa? Karena sebab memiliki hati yang selamat tadi. Ada. Nah, ini kita diajari oleh guru-guru kita, jangan sampai ada yang namanya tertinggal ya rasanya permusuhan kepada setiap orang mukmin. Makanya kan salah satu Al-Habib daripada manaqib Al-Habib Muhammad Al-Haddad, guru daripada Habib Umar. Habib Umar itu berisi guru nama sidin namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad Al-Haddad ini pernah satu kali berkisah ada cerita beliau satu kali Habib Muhammad Al-Haddad ini menangis. Ketika ditanya, ketika beliau pulang dari satu acara, beliau tuh menangis. Ketika balik ke rumah, beliau tuh menangis. Ketika ditanya oleh murid beliau, kenapa sebab pian menangis wahai Habib? Ujar Habib Muhammad Al-Haddad, ketahuilah, tadi itu ketika aku di dalam majelis tadi disambati orang. Lalu kemudian ketika itu, biasanya aku tuh ketika ada orang tuh menyakiti hatiku, aku tuh biasanya langsung memaafkan di tempat. Tapi entah kenapa tadi itu aku merasa berat, lalu kemudian bisa memaafkan orang tadi ketika sudah sampai rumah hanya kau memaafkan. Lalu sebab itu beliau tuh menangis. Coba bayangkan kalian. Sudah sampai rumah hanya kau memaafkan, menangis karena sebab itu. Karena biasanya ujar beliau, habis orang tuh menyakiti aku langsung memaafkan. Dan kadar sama sekali hati itu sakit, tapi entah kenapa sakit hati ketika itu. Lalu kemudian aku bisa memaafkan ketika aku sampai rumah. Coba ada tuh nangka itu deh. Makanya kalau seandainya pengen merancak berkumpul dengan orang-orang saleh, sering berkumpul dengan orang-orang, itulah salah satu faedah kita ini disuruh untuk berkumpul dengan orang saleh. Kenapa? Karena kita akan tergambar nang kisah itu. Kada sekedar mendengar aja, oh rupanya memang bujur-bujur ada nang kayak itu. Salah satunya Sayyidina Habib Umar. Bagaimana cerita tuh, dan akan temukan cerita-cerita bagaimana beliau itu menghadapi orang yang musuhi beliau. Jangan pian kira Habib Umar itu kada yang musuhi banyak. Kada di Indonesia ini apalagi kadang-kadang ada orang menembati ini dan itu. Jangan kan di luar sana pun, di daerah Yaman pun beliau tuh banyak yang musuh beliau, karena memang kayak itu orang-orang baik itu kada mungkin diketujuh orang. Ketujuh orang yang mengetujuh atau suka dengan orang-orang baik itu pasti orang baik juga. Maka itu. Tapi kada menutup kemungkinan ada juga orang yang benci Nabi Muhammad tuh, ada yang kada ketujuh. Nah, bahkan Nabi Lut kan mungkin pernah sampaikan, Nabi Lut tuh kan berdakwah kepada kaum Sodom. Gawian yang kada pernah digawi oleh orang-orang sebelumnya dan orang setelahnya, kecuali karena di akhir zaman ya kita sudah tetamu zaman itu yang orang tuh berani pulang laki dengan laki, binian dengan binian, apa nang dicari padahal apa nang dicari tuh orang bingung juga. Tapi nangka itu memang akan terbulik masa itu. Bagaimana sabda Nabi itu akan berbulik, gawian orang-orang jahiliyah itu akan kembali di akhir zaman. Bahkan lebih parah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kan ada sejarah, orang jahiliyah itu orang Sodom itu kan ada, cuman kaum Nabi Lut ya yang Sodom. Rupanya di akhir zaman ada nangka itu, dan kita sudah menemui kalau itu. Mungkin kalau seandainya kita berbulik ke 50 tahun yang lalu, abah kita, kuitan kita, atau datu kita, mungkin mereka kalau seandainya mendengar kabar itu mereka terkejut luar biasa, karena zaman itu kada pernah terdengar itu. Tapi akhirnya kita terlihat tuh gambaran sudah saat ini berapa banyak. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kampung kita, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita dari segala macam fitnah akhir zaman itu. Berapa banyak orang yang bahasanya tuh menormalisasi perbuatan yang kayak itu. Jadi ketika itu Nabi Lut kan diutus kepada kaum Sodom. Nah, jadi bahkan pian akan temukan bahkan sekelas malaikat tuh. Jadi ketika itu malaikat sedang mendatangi Nabi Allah Lut. Ketika malaikat itu mendatangi Nabi Allah Lut, maka malaikat tadi itu menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Karena malaikat itu kan bisa berubah wujud. Nah, jadi ketika itu malaikat ketika mendatangi Nabi Allah Lut, mana malaikat itu berubah wujudnya sebagai lelaki yang tampan. Ketika datang malaikat tadi mendatangi rumah Nabi Allah Lut, apa yo?
gawian kaumnya Nabi Lot nih. Jadi ketika mendengar dan melihat ada orang nang tampan mendatangi rumah Nabi Allah, mereka tuh ketujuh melihat dari kejauhan diintip-intip. Bahkan amun bahasa kita tuh, bahkan kaum Nabi Lot tuh bahkan naksir dengan malaikat kan. Ayo. Padahal malaikat nih dikai itu kan. Makanya kan salah satu pertanyaannya ujar kaum Nabi Lot, wahai Lot, di mana orang yang mendatangi kamu tuh? Kami hendak mendatanginya. Ayo pian malaikat padahal enggak itu. Malaikat yang berubah wujud saja. Nah, artinya pian luar biasa kaum Nabi Lot tuh, membangkang itu luar biasa. Bahkan satu kejadian mereka tuh hendak mencari-cari kesalahan Nabi Lot. Tapi ngaran Nabi ini kan kadang memiliki kekurangan. Nabi itu pasti orang yang dipilih, orang yang sempurna. Mereka cari kesalahan Nabi Lut, kada terdapat kesalahan Nabi Lut, kada terdapat kekurangan Nabi Lut. Nabi Lut itu sempurna, pian. Kada menggawi hal yang buruk, kada juga kumpul dengan orang yang buruk. Jadi kada dicela untuk menjelekkan Nabi Lut. Jadi kayak apa ya cara mereka supaya menjelekkan Nabi Lut? Ini supaya kita sadar nih, rupanya kada ada yang selamat dari muntung manusia teh. Ujar mereka apa? Waqalu akhrijuhum min diyarikum innahum unasun yatatahharun. Ujar kaum Nabi Lut, keluarkan pang nih, usir Lut dan kelompoknya atau pengikutnya. Kenapa? Karena mereka adalah sekelompok manusia yang sok suci. Sucinya Nabi Lut itu dijadikan senjata untuk menyerang Nabi Lut. Coba pian bayangkan. Keluarkanlah Nabi Lut dan kelompoknya, artinya pengikut Nabi Lut dari kampung kalian. Kenapa? Karena mereka adalah golongan-golongan orang yang sok suci. Itu Nabi Lut kan. Atau emang kada ada yang selamat dari untung manusia. Kada kita, kada para seorang-orang saleh, kada juga para nabi, dan bahkan kada pula Tuhan. Sebagaimana Allah itu kan bahkan disebut bahwa Allah itu memiliki anak. Allah muar banget di dalam Al-Quran itu kan Allah menjelaskan bahwa Allah itu paling murka dengan orang tuh yang ketujuh menyambat Allah itu memiliki anak. Artinya Tuhannya kada selamat dari untung manusia tuh. Artinya kada ada yang selamat dari untung manusia. Nah, jadi kita melihat dengan berkumpul dengan orang soleh itu, kita melihat bagaimana sikap mereka tadi tuh. Makanya kan ada guru-guru, ada habib-habib itu didatangi kan. Apalagi kalau seandainya tuh habib-habib itu yang dari luar daerah gitu. Nang kemungkinan beliau tuh datang tuh susah misalnya. Orang-orang nang kalangan orang-orang soleh itu pun kau datangi. Pun kau bersalaman, namun kau dipandiri lebih baik lagi. Pun kau berkumpul berkisah itu lebih baik lagi. Artinya kita melihat bagaimana kisah-kisah beliau tadi. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh itu kan kada mungkin tiba-tiba menggibah orang luar mungkin. Misalnya pian berkumpul dengan guru A misalnya, atau misalnya berkumpul dengan Habib B, berkumpul kan kada mungkin tiba-tiba mengisahkan orang lain luar mungkin. Pasti berkisah tentang orang-orang soleh juga. Makanya ulun sampaikannya mungkin di pertemuan yang lalu, ujar Nabi al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu nang kaya pasukan berkelompok. Yang ruh itu orang baik akan dikumpulkan dengan ruh orang baik juga. Kalau ruh itu ditakdirkan orang celakanya dikumpulkan dengan orang celaka juga, kayak itu konsepnya. Nah, itu. Makanya kan Nabi itu bahkan kada ketujuh seorang pun menjelekkan orang lain, bahkan sekalipun Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah itu menceritakan bahwa ada si fulanah yang fulanah itu memiliki badan yang agak posturnya itu agak rendah, artinya kada tinggi. Lalu ketika itu ujar Nabi, kamu tahu lah ujar Nabi, wahai Aisyah, kalau seandainya kalimat tikam itu dicelupkan ke dalam lautan, niscaya lautan itu akan berubah baunya menjadi bau bangkai. Padahal Sayyidah Aisyah itu kada niatnya kada menjelekkan juga, cuman sekedar menjelaskan postur tubuh si fulanah itu perempuannya tuh. Si fulanah itu tubuhnya seperti ini, so kada tinggi so. Tapi ujar Nabi, ketahui bahwa kalau seandainya kalimat tadi dituangkan ke dalam lautan, niscaya lautan itu akan berubah baunya menjadi bangkai. Nah, Nabi itu kada ketujuh di rumah Nabi itu terjadi percakapan yang memburukkan orang lain. Makanya kan di antara sekian banyak nih sifat Nabi yang paling diingat Sayyidah Aisyah, apa ya? Ketika sahabat bertanya, ujar sahabat, apa nang digawi Nabi ketika di dalam rumah? Ujar Sayyidah Aisyah, yakunu ala mihnati zaujati atau mihnati ahli. Nabi itu ketujuh bahasanya itu menggawi gawian istri beliau. Jadi pun akan temukan Nabi di antara sekian banyak nih gawian Nabi di rumah, yang paling diingat Sayyidah Aisyah itu adalah Nabi itu ketujuh membantu istri. Itu aja. Khadijah pernah menjelaskan bahwa Nabi itu pernah menjadikan orang, ada pernah.
Tapi yang diingat dari Nabi itu adalah orang yang ketujuh membantu gawian bini di rumah nah itu. Bahkan kan kita akan menemukan Nabi itu bahkan menjahit sendal sendiri, menjahit pakaian sendiri. Makanya kan ketika Nabi menjahit itu lalu kemudian ketika itu Nabi itu dalam keadaan paluh berkeringat keluar, tercucur keringat dari dahi Nabi. Ketika melihat itu keringat itu keluar dari dahi Nabi, keluar kayak secercah cahaya. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah memuji dengan pujian yang kalau seandainya udah kada hafal syairnya, intinya Sayyidah Aisyah itu memuji dengan satu syair. Yang lalu kemudian ketika itu Nabi itu senang dengan syair tadi. Lalu setelah itu langsung ketika mendengar pujian dari Sayyidah Aisyah yang menjelaskan tentang betapa bercahayanya keringat Nabi itu diulah syair oleh Sayyidah Aisyah. Ketika mendengar itu Nabi itu senang, lalu kemudian Nabi itu mengecup atau mencium kening Sayyidah Aisyah. Coba pian bayangkan tentang itu Nabi. Nah di antara sekian banyak sifat Nabi itu kada pernah terdengar Nabi itu pernah menjelekkan orang lain itu kada pernah. Kada pernah sekalipun pian akan temukan Nabi itu menjelekkan orang lain. Kenapa? Karena memang hak seorang muslim itu adalah supaya orang lain itu supaya inya itu selamat dari lisan dan tangan kita. Nah, itu man salimal muslimun min lisani oh ya deh. Nah, makanya kan kita akan temukan banyak orang-orang soleh itu mereka kadang banyak ibadahnya seadanya, jadi ibadah itu kayak kita aja sewajarnya aja. Sembahyang duha paling. Sembahyang duha itu kan kali dua timbul jadi hendak yang 20 rakaat itu ada sejarahnya. Sembahyang duha itu kan maksimal 12 rakaat. Nang paling afdal 8 rakaat kan kayak itu. Ulama itu kada pernah ada tiba-tiba hendak menggawi atau misalnya pengen akan temukan guru-guru misalnya zaman kita nih, kada usah nang 200-300 tahun yang lalu, kada usah nang di hadapan mata kita, guru-guru kita nih masih hidup atau beberapa tahun yang sudah wafat, pian cari aja di mana di antara guru-guru kita atau misalnya ulama-ulama yang kita kenalin yang kemudian dikenal orang nang sembahyang 1000 rakaat ketika malam kada juga, atau dikenal orang nang sembahyang misalnya malam itu 100 rakaat kada. Sembahyang malam itu tahajud itu seadanya. Kalau misalnya 12 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat, 20 rakaat ya sudah, kayak itu aja. Kadang lo udah menjadi ratusan rakaat, kada. Cuman di sisi yang lain mereka tuh lebih mengutamakan yang namanya sakhawatus sudur, hati itu sama kayak itu. Dan itu juga Habib Ali bin Syahab yang menyebabkan orang-orang saleh itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Makanya kan ketika itu Sa'id bin Musayyib itu pernah kayak itu juga. Beliau itu adalah orang yang luar biasa, kada pernah meninggalkan perasaan benci lawan orang. Jadi bahkan ketika beliau disambat wahai Sa'id. Jadi ketika itu kan Sa'id bin Musayyib ini adalah salah satu kalangan tabi'in. Tabi'in ini artinya orang yang masih bertemu dengan para sahabat. Jadi Sa'id bin Musayyib ini adalah salah satu ulama tokoh dari kalangan tabi'in, artinya orang pembesar. Orang ulama dari kalangan tabi'in. Orang itu semua kenal Sa'id bin Musayyib. Bahkan salah satu Imam Bukhari itu mengambil sanad yang sampai kepada Sa'id bin Musayyib. Jadi orangnya memang luar biasa, orang saleh. Kalangan tabi'in orang-orang saleh. Jadi ketika itu Sa'id bin Musayyib ini kan adalah orang saleh. Orang itu beratan kenal Sa'id bin Musayyib. Siapa yang kada kenal Sa'id bin Musayyib? Jadi ketika itu Sa'id bin Musayyib ini pernah dipanggil oleh seorang laki-laki dengan panggilan dia Murai. Uy, orang nang ria. Apakah lalu kemudian beliau sarik? Kada. Ujar Sa'id bin Musayyib ketika itu senangnya luar biasa dipanggil Murai. Artinya dipanggil orang ria itu senangnya luar biasa. Ketika ditanya kenapa biar senang wahai Sa'id bin Musayyib? Ujar Sa'id bin Musayyib, ini adalah namaku yang banyak penduduk Basrah itu lupa. Ini namaku nih, ini salah satu namaku yang orang penduduk Basrah itu banyak kada ingat lagi dengan namaku nih. Artinya aku nih ria. Coba nang kai itu tuh memandang dirinya tuh kada napa-napanya. Padahal di sisi yang lain kada mungkin dia itu ria. Kalangan orang soleh dari kalangan tabi'in kadang mungkin rasanya berbuat. Cuman ketika beliau disebut orang nang ria, beliau senang karena karena ini adalah namaku yang banyak penduduk Basrah itu lupa. Maka itu. Kita ini kadang-kadang harus yakin apa orang tuh kadang-kadang mau pandira sedikit aja tersinggung gitu. Padahal orang tuh ada juga menyambati kita. Kamu tahu aja. Aku ini nang kayak ini. Kamu tahu aja si fulan tuh ada menyambati kamu kayak. Padahal belum tentu jujur. Bisa jadi bumbu yo orang-orang tuh. Ada tambahan bumbu sedikit. Kamu tahu lagi si fulan tuh nyambati kamu, langsung deh. Oh iya aja. Pas si fulan tuh gini kayak ini. Tuh kadang-kadang setengah jam tuh menyambut pandiran dari itu. Kamu tahu aja si fulan tuh kayak ini. Gampang tersinggung. Makanya ujar Nabi inna baghdhar rijal ilallah ya latil khisam. Orang yang paling dimurkai Tuhan itu adalah orang yang mudah tersinggung.
Orang muslim itu kadang udah tersinggung, biar kalau seandainya pun orang di hadapan menyambatinya nggak tersinggung. Ibarat punnya harus 2 sarik, sarik pun dengan cara yang baik. Makanya kan orang pernah ceritakan ada orang yang digibah. Besok punya adalah. Jadi ketika itu ada orang yang digibah, ketikanya digibah di dalam satu perkumpulan, ketikanya bulik, makanya menyuruh budaknya atau pembantunya untuk memotong lisan orang yang menjelekkannya. Jadi ketika sampai rumah, karena ketika di perkumpulan disambati orang, lalu kemudian nyebulai ke rumah. Ketika sampai ke rumah, maka disuruhlah, dipanggillah para pembantunya. Ujar orang tadi, coba bang ikam potong lidah si fulan tadi, karenanya menyambati aku. Mendengar si tuannya ini menyuruhnya memotong lidah atau memotong lidah si fulan tadi, langsung laju pembantu itu mengambil pisau lading di dapur. Laju mengambil lading di dapur. Ketika hendak keluar rumah membawa lading, melihat pembantu ini membawa lading, ujar nang si tuan tadi, hendak kemana kam? Ujar si pembantu tadi, maka pian menyuruh ulun untuk memotong tuh lidah orang tadi. Ujar si tuan tadi, bukan itu maksudku. Maksudku tuh, ujar beliau, ikam ambil, cari makanan atau hadiah, lalu kemudian berikan kepada si fulan. Dengan tujuan apa? Supaya memotong lisannya. Memotong lisan itu supaya ini segan untuk menyembati aku. Nangka itu kita diajari. Kalau seandainya pun hendak jauh membalas keburukan, balas dengan cara yang baik. Bahasa kita itu balas dengan cara yang elegan. Nangka itu. Potong lidahnya aja. Potong lidah bujuran gak berang. Artinya maksudnya di situ adalah mengantari hadiah sekira orang itu sungkan. Bajari siapa di antara orang yang menyambati, misalnya ini menyambati kita, pian bariha. Apakah abunnya masih berisi supannya, pasti supan juga akhirnya. Hendak menyambati kita itu supan akhirnya. Nah itu kita dilajari oleh guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira kalau ada pertanyaan lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umri sihhatin wa khairin wa bi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma'na wa bihi asluku nasaba ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Salatul ladzina alaihim wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والاخره الا قضيته ويسرته يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ولي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ulun minta halal minta ridha. Allahumma shalli Muhammad. La ilaha illallah.